Dilansir dalam akun cnbcindonesia.com, Pusat Data Nasional diserang hacker minta tebusan 131 miliar. Mari kita baca beritanya. Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Arye menjelaskan terkait teknologi Pusat Data Nasional Sementara PDNS di Surabaya diserang hacker dengan modus ransomware. Dampaknya 282 data lembaga pemerintahan disekap hacker dan minta tebusan 8 juta US dollar setara dengan 131 miliar. Pemerintah bersikap tegas tak akan membayar uang tersebut sambil memulihkan akses yang terkunci secara bertahap. Menkominfo kali harus dipecat nggak sih? Masa data PDN milik negara 98% diambil sama hacker? Gitu loh. Terus hackernya juga minta ransom gitu, ayo bayar 8 juta dolar. Terus jawaban dari Menkominfo, aduh udah deh kita pasrah aja. Dan setelah dipanggil ke DPR, apa jawaban mereka? Data kita nggak ada backup, jadi ya udah diambil sama hacker. Jadi kita pasrah aja. Oh my god. Bayang nggak? Itu semua data-data tentang hidup kamu, KTP-mu, paspormu, apapun yang ada pada dirimu, pembayaran BPJS, apa segala macem, itu hilang. Dan menurut BBC Indonesia, Pusat Data Nasional sementara ini lumpuh. Gimana nih cybercrime milik Kemenhan? Udah gimana nih actionnya? Kemarin dikasih nilai sama Pak Anies 11 dari 100, nangis, sedih, nyanyi dawai semuanya. Sekarang kejadian kan? Apa yang dinilai sama Pak Anies ternyata bener sekarang, ya kan? Padahal Pusat Data Nasional ini proyeknya Pak Jokowi yang paling dibangga-banggain loh sama beliau loh. 2,7 triliun nilai proyeknya. Kalau proyek yang jadi kebanggaan aja bisa kayak gini, terus proyek-proyek yang lain kayak bagaimana? Terus jadi kita mau apa nih? Mau apa nih? Lebih parahnya lagi guys, password data nasional kita yaitu admin pagar 1234. Ini passwordnya kok bisa kayak gini ya? Saya aja yang belajar IT, baru belajar bikin website, emang passwordnya pakai ini, admin pagar 1234. Ini password yang sangat mudah bagi kalangan mahasiswa, apalagi udah sekelas hacker. Ini butuh 5 detik dan 6 detik untuk membobol sebuah website yang berpassword admin pagar 1234. Ini parah sekali. Terungkap akses ke server PDN pakai password admin 1234. Ini menarik nih. Masa iya Pusat Data Nasional passwordnya begini doang? Apakah karena negara kita open source? Bukan nih. Saya sama Kompas dan Zindo. Ternyata beneran. Pusat Data Nasional kita passwordnya admin 1234. Bisa ketahuan karena ternyata ada orang dalam yang nge-share dokumen tentang ini. Jadi ketahuan tuh, passwordnya cuma begitu doang. Password paling basic dan paling gampang buat dibobol. Hacker cuma butuh waktu 11 detik buat ngebobol password ini. Statement ini bisa kamu baca di artikel Kompas yang ini. Nah, yang menarik, password admin 1234 ini biasanya adalah password awal atau placeholder yang digunakan sama teknisi buat testing akun. Jadi biasanya ini password sementara doang. Nanti baru si penggunanya ganti sama password yang dia mau. Berarti ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi yang ngurus Pusat Data Nasional ini lupa ganti password. Bisa juga nggak ngerti cara ganti passwordnya. Banyak kemungkinan nih. Dirjen artikel Kominfo Samuel Panggarapan bilang kalau hal ini lagi diselidikin. Tapi kelihatannya beliau nggak bisa ngawasin proses penyelidikannya. Soalnya Dirjen artikel Kominfo Samuel Panggarapan mundur imbas ransomware PDNS. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Kalau pejabat Konoha ini memang ngadi-ngadi. Kemarin Pusat Data Nasional diretas dan diminta tebusan 131 miliar. Dan katanya nih dia nggak mau bayar. Terus katanya datanya cuma dikit kok yang kena. Terus dampaknya nih BRI blokir 1049 rekening terkait judi online per Juni 2024. Terus layanan Dirjen Pajak tiba-tiba down. Dirapati nih di DPR, kenapa bisa kena retas dan mereka ternyata nggak ada backup data. Ternyata software yang dipakai ini nggak mumpuni dan mereka nggak menyiapkan sistem IT yang kuat. Terus dia malah minta tambahan anggaran 20 triliun. Didesak nih sama netizen buat mundur dari jabatan. Dia katanya sudahlah biarkan saja, biarkan rakyat yang menilai. Lah, rakyat sendiri menilai bapak ini harusnya turun jabatan, tapi dia nggak kerasa.
Ngerasanya fine-fine aja, dia nggak ngerasa dirugiin, padahal dia yang salah. Iyalah dia nggak rugi, orang yang masuk blokir judi online, terus masuk di Jen Pajak juga yang dirugiin masyarakat bukan dia. Ya dia nggak mau turun jabatan lah, duit cuan. Dan ternyata setelah gue googling, ternyata bapaknya ini bukan lulusan IT gitu, tapi lulusan ilmu komunikasi. Relate nggak sih? Ternyata dia itu nyusun skripsi 2 tahun lebih. Jadi menurut kalian kira-kira dia pinter apa enggak sih? Dari background, dari pengalaman, pantas nggak kira-kira dia jadi kominfo tanpa latar belakang ilmu komputer atau IT gitu kan? Ini kan cuma ilmu komunikasi bukan ilmu IT. Ya iyalah dia kagak paham coy. Ternyata alasan kenapa dia terpilih sebagai kominfo itu bukan berdasarkan latar belakang pendidikan ataupun pengalaman, tapi atas dasar dukungan partai politik. Jadi di partai politik itu dia ngedukung Jokowi, makanya dia dijadikan Menteri Kominfo, walaupun dia nggak ada bidang sekalipun di situ. Menurut kalian gimana guys? Kita itu rakyat bayar pajak, terus pajak itu diberikan kepada orang yang nggak kompeten di bidangnya gitu. Bazir nggak sih duitnya ke orang yang nggak kompeten? Buang-buang duit negara dong. Udah gitu minta anggaran lagi. Aduh. Ini nih, kenapa investor asing pada lari dari Konoha? Hacker, jangan serang pusat data kita dong. Kok main serang-serang gini sih? Mana minta tebusan ratusan miliar lagi. Ucap bapak-bapak di sana yang sedang kebingungan karena pusat data nasional berhasil dibobol. Tapi miliaran kan kecil pak dibanding anggaran pusat data kita ini. 2,7 triliun loh. Mana minjem dari Prancis lagi, angka itu gede banget. Masa gak nyiapin sistem yang gede, yang aman juga? Atau jangan-jangan masih ada sisanya? Ayo sisanya dibuat apa? Kita mah positive thinking aja. Pasti bukan buat proyekan bikin alat sendiri hanya untuk memperkaya diri dengan cara menjual ke luar negeri. Terus dibeli lagi deh dengan harga tinggi. Gak gitu kan? Tapi mau nanya aja sih, kerja kalian pada ngapain sih? Lagi buru X sama Telegram buat diblokir, take down situs terlarang, apalagi rancang undang-undang buat jerat warga sendiri. Sistem keamanannya sendiri yang nggak aman. Ini serius, kayaknya kita butuh 1 abad lagi untuk jadi negara maju. Kalau sistem dalam birokrasi kita tidak ikut maju, padahal kita tidak kekurangan orang pintar di IT loh. Saya sangat yakin itu. Cuma mereka kurang beruntung alias mungkin tidak punya akses yang sama dengan bapak-bapak di sana. Yuk, kalau nggak bisa ngurusin, mundur yuk. Kalau dikasih kerjaan kita siap kok bantu-bantuin, jubir lah buat counter isu. Lagi kesusahan kan pak? Kapan ya instansi ini dipimpin dengan orang yang tepat, bukan hanya dari titip menitip. Debat tetap pakai adab. Gimana data nggak kebobolan? Lu cuma bisa cetak 100, sedangkan personil yang dibutuhin 8.000. Hitung-hitungan lu kayak gimana? Disclaimer dulu, video ini isinya gue ngomel-ngomel. Gue mau ngomel-ngomel soal pusat data nasional. Dan ada beberapa bagian yang jujur bikin gue emosi. Kami laporkan, dulu memang ada Sekolah Tinggi Sandi Negara yang sekarang menjadi Politeknik Siber. Kami masuk ke sana dulu tahun 2019 itu. Oke, dulu namanya Sekolah Tinggi Sandi Negara. Terus berubah jadi Politeknik Siber. Dan baru 2019. Come on, really guys? Even the first computer has ever built was in 1945. Di tahun kita merdeka, komputer pertama ada. Terus baru bikin lembaga pendidikannya 2019. Memang prioritaskan sumber daya manusia, kita benahi politeknik. Sumber daya manusia benahi politeknik. Yes, that's one of solutions. Terus apa gunanya punya banyak universitas yang ada jurusan komputer? Sekarang mayoritas kampus-kampus udah bukan cuma jurusan manajemen loh. Jurusan komputer, teknik informatika, sistem informasi punya. Banyak lulusan komputer nganggur. Apa? Nggak masuk kompetensi? Ya dibina, dibangun sistemnya. Short course, National Cyber Defense. Tahun ini mungkin tahun kedua akan ada lulusan yang dari tidak menggunakan kurikulum lama yang hanya kripto. Jadi ini sudah kurikulumnya kurikulum siber. Jumlahnya karena ini hanya sekolah kedinasan, kita hanya bisa mencetak sekitar 100 orang per tahun. Kita melihat kebutuhan sebenarnya dari sisi sumber daya manusia. Untuk saat ini Indonesia itu butuh 8.000. See? Kebutuhannya banyak. Sedangkan banyak mahasiswa lulusan ilmu komputer yang nggak tahu mau ngantor di mana. Nggak masuk kualifikasinya, taruh kualifikasinya di kampus. Jadi kampus bisa cetak mau yang kayak gimana. Kenapa harus kedinasannya aja? There's a lot of guy out there with outstanding skills.
Bahkan kalian tahu BINUS? It's one of the best university with computer program. So what's your excuse? Come on, wake up guys. It's national security. It's our data, our tax to make this system run. Do you wanna play with that? Halo guys, rupanya masalah peretasan PDNS ini juga akhirnya direspon oleh Pak Jokowi ya. Nah, Presiden Joko Widodo meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP mengaudit tata kelola Pusat Data Nasional atau PDN ini setelah diretas sejak 20 Juni lalu. Ingat ya, 20 Juni artinya sekarang tanggal 30, sudah 10 hari. Bayangkan, sudah 10 hari dan baru ada respon. Ini seperti pahlawan kemalaman sih ya. Setelah kebobolan sekian lama baru diadakan audit. Nah, yang membingungkan lagi kenapa auditnya oleh BPKP. Apakah memang mereka ini benar-benar bisa menyelesaikan masalah atau ya cuma sekedar kelihatan ada aksi gitu, ada reaksi, ada respon terhadap masalah ini. Karena mestinya yang dilakukan adalah audit forensik atas data yang dihack gitu ya, dan sistem pengamanannya. Ya, dan data-data ini kan tentunya sangat penting. Maka mestinya ada congestion plan lah pada server dan network jaringan datanya. Kalau BPKP ini bukannya audit keuangan pembangunan gitu ya. Nah, belum lagi soal BPK ini juga ya kita bisa tebak lah gimana hasilnya. Ya, dulu juga banyak ramai kasus soal jual beli WTP lah gitu ya. Ya harusnya memang auditor independen lah yang digunakan gitu ya. Meski sebenarnya banyak lembaga pengawasan internal maupun eksternal, tapi ya entahlah kenapa bisa kejadian seperti ini. Nah, sementara itu para pakar cyber juga heran nih, kenapa sekelas PDNS hanya pakai Windows Defender untuk proteksi keamanan gitu ya. Ini negara loh ya. Apa yang kita bisa harapkan kalau dengan Windows Defender seperti itu? Ya tapi memang ya apa yang bisa kita harapkan juga ya dari lembaga IT yang notabene ngurusin IT tapi dipimpin orang yang sepertinya gaptek terhadap dunia IT. Bahkan dengan anggaran 700 miliar pun mereka tidak bisa membeli software security yang lebih pro gitu ya. Ya padahal di Indonesia ini banyak ahli IT, ada yang PhD, ada yang profesor, tapi kenapa kok memilih pemimpin yang seperti ini? Salah ya, ini sungguh di luar nalar. Padahal kalau kita harus tahu ya, kata kunci dalam big data adalah proteksi, enskripsi, inovasi, integrity, backup data. Nah kalau yang begini saja nggak ngerti pemimpinnya, ya seharusnya jalan ya mundur atau dipecat saja. Nah yang anehnya lagi nih, pernyataan Projo yang mengatakan bahwa mereka yang menyudutkan Budi Ari adalah mereka yang kalah pilpres. Kenapa jadi pilpres ya? Saya jadi ingat ya, setiap saya mengkritisi kebijakan Jokowi, selalu saja ada komen-komen seperti, woi pilpres sudah kelar, atau wah kalah memang menyakitkan, ya, semacam itulah gitu ya, meskipun dari para baca dan akun bodong gitu ya. Padahal opini saya sama sekali nggak ada hubungannya dengan pilpres. Ya begitulah kelakuan para pengkultus. Nah kalau kita lihat ya, kultus ini kan mendewakan manusia. Kalau kita bicara soal kultus ya, sasarannya memang bukan untuk menjadikan orang ini baik gitu ya. Karena budi pekerti dan kejujuran ini bukan bagian yang penting dari pengkultusan. Kultus ini tidak berusaha untuk menjadikan orang tercerahkan gitu atau terbebaskan dari kebodohan misalnya. Yang terpenting dalam kultus adalah ketaatan. Pikiran, waktu, dan perhatian harus terus dikuasai sepanjang waktu. Yang dibangun oleh mereka adalah para pejuang yang takut untuk berpikir, tapi siap menjadi pion terdepan untuk dikorbankan. Salam.